Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita. InsyaAllah akan membahas surat Al-Kautsar pada ayat yang kedua dan ketiga. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Untuk pelajaran yang pertama yaitu tahsinul tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Perhatikan bacaan fa dan shod. Fasholli, lamnya satu ketukan karena memasuk pada lam kedua. Fasholli li rabbika, jangan sampai lamnya kepanjangan. Fasholli li rabb, salah, tetapi satu ketukan. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar sekarang wawu ada alif, itu alif tapi aslinya hamzah, namanya hamzatul wasli. Hamzatul wasli yaitu hamzah sambung, hamzah yang nampak di dalam khat tulisan tetapi tidak nampak di dalam bacaan atau ucapan. Kemudian nun sukun ketemu ha, bacaan idhar. Idhar jelas wanhar. Ha ketemu ro, berarti di situ ro-nya hukumnya bacaan ro-nya adalah tafkhim, tebal, wanhar. Kemudian kita lanjut untuk pelajaran kedua yaitu tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Perhatikan mana yang harus diputus dan mana yang harus disambung. Fasholli, fasholli di situ sudah sempurna maka diputus. Karena fasholli berupa fi'lu amrin, fi'il amar. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Adapun fa'nya di awal kalimah, fa'nya itu fasholli, fa'nya itu bukan fa' binaul kalimah, bukan fa' sebagai pembangun kata, tetapi adalah fa' rabithah, fa' ikatan. Li syibhil jawabi, karena menyerupai jawab. Bi syibhi syarti, dengan serupa syarat. Ciri-cirinya kalau diawali oleh jumlah khobariyah, bukan jumlah syartiyah. Jadi ayat yang pertama itu berupa jumlah khobariyah, jumlah yang berikan kabar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, yaitu telah memberikan oleh kami kepadamu Muhammad al-Kautsar, pada nikmat yang sangat banyak atau sungai Al-Kautsar. Kemudian dijawab dengan fa, makanya disebut li syibhil jawabi, serupa dengan jawab, bisyir bisyarti, bisyibhi syarti, dengan serupanya syarat. Fasholli, maka solatlah oleh kamu. Di dalam lafaz sholli ada fa'ilnya yaitu dhamirun mustatarun fihi wujuban takdirhu anta. Maka cara memberikan makna, maka solatlah oleh kamu. Kemudian li rabbika karena mengharap ridho Tuhanmu. Di situ ada tiga kalimah. Kalimah pertama lam harfu jarrin, kemudian rabbi dijarkan oleh lam. Kafnya di situ dhamirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin, menjadi mudhafun ilaih. Karena rabbi sekaligus jadi mudhaf. Li rabbika maknanya atau terjemahannya karena mengharap ridho Tuhanmu. Kemudian lanjut wanhar, wanhar, dan wawunya wawu ataf pada lafaz sholli. Dan sembelihlah hewan kurban oleh kamu. Dan sembelihlah hewan kurban oleh kamu. Ini kalau satu tafsir ya. Satu tafsir menurut para ulama, nahrun, yaumun nahri adalah hari penyembelihan hewan kurban. Sehingga ayat ini sering dipakai oleh ulama untuk dalil solat Idul Adha, solat Idul Adha. Fasholli, solatnya Idul Adha, kemudian setelah itu melakukan penyembelihan hewan kurban. Tetapi menurut tafsir para ulama yang lain, nama lafaz nahrun di situ artinya wanhar, angkatlah kedua tangan, angkatlah kedua tangan oleh engkau ketika takbiratul ihram.
Mengapa diartikan raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram? Karena ayat yang pertama berbunyi salatlah, fasholli. Maka salatlah oleh kamu li rabbika, karena mengharap ridho Tuhanmu, wanhar, dan angkatlah kedua tangan oleh engkau, ya, kedua tanganmu oleh engkau ketika takbiratul ihram. Jadi maknanya wanhar tidak hanya sembelihlah hewan kurban oleh kamu, tetapi juga bermakna angkatlah kedua tanganmu ketika takbiratul ihram. Sehingga ayat ini juga dipakai dasar dalil oleh sebagian ulama sebagai sunnahnya mengangkat kedua tangan tatkala sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan atau tahsinul tilawah. Inna, nunnya ditasydid, gunnah musyaddadah. Syani'aka, shin, syani'aka. Dua ketukan, syani'aka. Shinnya panjangnya dua ketukan. Mat asli, mat tabi'i. Syani'aka, inna syani'aka huwal abtar. Ini roknya yang terakhir itu juga tafkhim, rok yang dibaca tebal, abtar. Agak monyong bibirnya, abtar. Lanjut untuk tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemah Al-Quranul Karim. Inna dan syani'aka tidak boleh diputus cara menerjemahnya. Mengapa? Karena inna itu adalah harfun. Huruf inna itu huruf. Syani'aka, ini inna adalah harfun, ya, harfu taukid. Dan syani'aka dinasabkan oleh inna. Kemudian syani'a mudhaf, kafnya mudhafun ilaih, sehingga gak boleh diputus inna syani'aka. Artinya atau terjemahannya, sesungguhnya pembencimu atau sesungguhnya pembenci kamu, boleh. Inna syani'aka, sesungguhnya pembencimu, huwa menurut sebagian para ulama ada yang mengatakan dhamiru faslin, tapi ada yang mengatakan itu menjadi mubtada, al-abtaru jadi khobar, sehingga jumlah antara huwa dan al-abtar menjadi khobarnya inna. Kalau huwanya menjadi mubtada lagi, begini maknanya, yaitu huwa, yaitu bermula dia syani'aka, al-abtaru, yaitu yang terputus nikmatnya. Ini kalau huwanya berkedudukan menjadi mubtada, al-abtaru menjadi khobar. Kalau seandainya huwanya menjadi dhamiru faslin, berarti al-abtaru yang menjadi khobarnya. Inna syani'aka, sesungguhnya pembencimu, huwa dia syani'aka, al-abtaru, yaitu yang terputus nikmatnya. Maknanya lafadz al-abtaru al-qad'u, yaitu terputus atau inqita'. Sedangkan yang dimaksudkan bisa terputus nikmat, juga bisa bermakna terputus rahmatnya dari Allah, bisa bermakna terputus garis keturunannya, dan seterusnya. Oleh sebab itulah kita pentingnya ngaji tafsir Al-Quranul Karim, sehingga kita mengetahui tentang perbedaan pendapat para ulama, sehingga tidak terlalu kaku, harus begini, kalau enggak begini, enggak boleh begitu, itu namanya kaku, tidak rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, makna al-abtar itu secara bahasa adalah al-qad'u, terputus, maqtu', tetapi putus rahmatnya kah, putus nikmatnya kah, putus anaknya kah, ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.